Hey Varians, udah produktif belum hari ini? Kalian nyangka gak sih kalau hari pernikahan Nobita dan Shizuka sudah tiba? Wah, udah 6 tahun nih semenjak film Doraemon Stand By Me. Akhirnya, Doraemon Stand By Me 2 rilis juga nih. Gimana Euphorian, siap gak dibuat deres air matanya? Nah, kalau mau lebih deres lagi, alangkah baiknya Euphorian stop sampai sini aja, biar bisa nonton keseluruhan filmnya. Kalau masih ngeyel, yuklah gasken, nyeng! Halo? That's 1, 2, 3. Can you hear me, Euphorians? This is Euphoria! Sumber kebahagiaan kalian! Nah, film dimulai dengan Nobita, Tsuneo, Giant, dan Dekisugi abis berpesta lajang nih. Kemudian Nobita berpamitan kepada teman-temannya untuk pulang duluan dengan mobil auto drive-nya. Dan ternyata besok adalah hari pernikahan Nobita dan Shizuka loh. Di dalam mobil, Nobita dewasa terlihat sangat merindukan Doraemon. Wah, ternyata hal tersebut telah diperhatikan Nobita kecil dan Doraemon dari kejauhan nih. Sebelum melihat pernikahannya, Nobita kecil dan Doraemon mau kembali ke zaman yang dahulu. Yuk kita kembali ke zaman sekarang. Nobita yang baru pulang ke rumah tiba-tiba diomelin habis-habisan oleh ibunya karena ibunya menemukan hasil ulangan Nobita yang mendapatkan nilai 0. Sebenarnya ibunya nggak marah kalau Nobita nggak sembunyiin kertas ulangan itu loh. Nobita pun sesegukan abis dimarahin ibunya nih. Nobita yang mengetahui kalau hari ini ulang tahunnya tapi malah diomelin, akhirnya dia pun mengira kalau dia itu bukan anak kandung. Malah dia berpikir kalau dia itu dipungut dari suatu tempat. Terus Nobita juga mempertanyakan nih kenapa dia diberi nama Nobita. Sambil ngedengerin Nobita mengeluh, ternyata Doraemon lagi ngecek alat ajaibnya nih dengan menggunakan cat gravitasi. Nobita pun bertanya-tanya, ada alat apa aja sih di situ? Karena Nobita main-main, Doraemon pun marah nih dan menjelaskan kalau alat itu adalah kalau dipakai, maka yang kena alat itu akan lupa nih sama kejadian sebelumnya. Nobita pun berpikir, kalau tadi aja dia kenain ibunya pakai alat itu, jadi ibunya nggak usah marah-marah nih sama Nobita. Nobita pun memohon sama Doraemon buat minjemin alatnya, karena masih banyak stok nilai 0 di laci mejanya. Tiba-tiba Nobita malah ketiban sama alat yang keluar dari meja lacinya nih. Ternyata alat itu adalah sampel buat dicobain. Ketika mereka sama-sama memegangnya, tiba-tiba karena itu adalah tali penukar jiwa. Ketika mereka menggunakan talinya sekali lagi, jiwa mereka pun kembali ke asalnya. Tiba-tiba Nobita kesurupan nih dan pingsan. Dia ngelantur dan segera pergi dengan mesin waktu untuk menyelamatkan mereka berdua nih katanya. Wah, apa ya kira-kira yang Nobita lakukan? Tiba-tiba Nobita muncul lagi dan ngelantur kalau dia dianterin sama Doraemon dan Nobita juga nih. Doraemon yang mendengar hal itu juga nggak ngerti. Kemudian Nobita kembali memikirkan tempat untuk menyembunyikan stok nilainya lagi nih. Tiba-tiba ibunya datang menuju kamar Nobita buat minta tolong berbelanja. Mereka pun panik dan tanpa disadari ada Doraemon tak terlihat yang mengambil sebuah tongkat nih dan kembali ke mesin waktu. Akhirnya ibu sampai dan mereka pun sukses menyembunyikan diri mereka dan juga stok nilai 0-nya juga nih. Ternyata di dalam kotak itu ada boneka beruang waktu ia kecil. Dengan banyak tambalan di tubuhnya karena neneknya lah yang menjahitnya. Nobita sangat sayang sama neneknya dan selalu dimanja olehnya. Nobita yang masih imut-imut nangis nih gara-gara bonekanya dirusak Giant. Akhirnya neneknya pun mengobati boneka itu. Kayaknya kerjaan Nobita waktu kecil itu nangis mulu ya. Untungnya neneknya selalu menenangkan Nobita nih. Nobita pun menangis karena ia ingin bertemu neneknya sekali lagi. Akhirnya Nobita berpikir kalau mereka pakai mesin waktu, ia bisa lihat neneknya lagi nih. Tapi Doraemon ngelarang karena takut neneknya jatuh terpeleset setelah melihat mereka. Akhirnya Nobita berniat kalau melihatnya dari jauh aja. Doraemon setuju nih sama Nobita dan terburu-buru memasukkan beberapa alat ajaibnya. Yaudah yuk gasken, ngeng! Sesampainya di sana, Nobita langsung mencari neneknya di kamar dan di lantai 2. Ternyata hanya ada ibunya nih.
Akhirnya mereka pun diusir karena masuk rumah orang sembarangan. Kemudian mereka melihat Nobita kecil dengan tingkah yang lugu sekaligus imut. Lagi-lagi Nobita kecil nangis. Wah, kemudian Shizuka mengajaknya bermain agar dia nggak nangis lagi. Merasa kesal, Nobita pun ngejedik kepalanya Tsuneo dan Giant. Tiba-tiba, Nobita melihat neneknya nih. Dan ia sangat senang sekaligus terharu. Ternyata, neneknya pergi keluar untuk mencari kembang api tapi nggak ketemu. Lagi-lagi, Nobita ngambek dan memarahi neneknya. Shizuka yang melihat hal itu pun gak suka sama tingkahnya Nobita dan ia pun pergi. Lagi-lagi, Nobita malah ngejedik kepalanya Nobita kecil. Kemudian ibunya datang dan Nobita berusaha untuk menjelaskan, tapi ibunya nggak ngerti. Karena sudah melihat neneknya, Doraemon mengajaknya pulang. Tapi Nobita masih mau lihat neneknya lagi nih. Malah ketemu Nobita kecil. Akhirnya Nobita pun masuk untuk bersembunyi. Ibu dan Nobita kecil mencari tapi nggak ketemu. Padahal Nobita bersembunyi di kamar neneknya. Ternyata neneknya nggak curiga sama Nobita. Dan dia sangat sayang sama Nobita kecil. Keinginan nenek Nobita adalah melihat Nobita sekolah dan menggunakan ransel. Nobita menangis dan segera mengambil ranselnya. Kemudian ia menunjukkan pada neneknya dan Nobita menjelaskan kalau dia adalah Nobita. Untungnya neneknya paham kalau dia itu Nobita. Nobita pun menangis di pelukan neneknya. Dan keinginan neneknya adalah melihat Nobita bersama dengan pengantinnya. Lalu, Nobita berjanji untuk melihatkan pada neneknya. Nobita meminta Doraemon untuk memperlihatkan masa depan. Tetapi, masa depan itu masih bisa berubah. Dan Nobita nggak bisa 100% nikah sama Shizuka nih. Kemudian, Doraemon mengeluarkan televisi waktunya. Ternyata, di pernikahannya itu, Nobita dewasa malah menghilang nih. Lalu Nobita pamit dan langsung berangkat ke masa depan. Sampailah mereka di toilet taman masa depan dan segera pergi ke gedung pernikahan. Tiba-tiba Shizuka dan keluarga besarnya keluar karena Nobita tak kunjung datang. Shizuka khawatir kalau Nobita dewasa mengalami kecelakaan. Untung banget saat itu nggak ada berita kecelakaan nih. Lalu wedding organizer memberitahu bahwa waktunya sudah dekat. Giant dan Tsuneo meragukan Nobita yang nggak datang. Tapi Shizuka tetap yakin akan kedatangan Nobita dewasa. Nobita kecil yang mendengar hal itu pun ikutan panik dan meminta tolong pada Doraemon dan satu-satunya cara adalah dengan menggantikan Nobita dewasa. Awalnya Nobita nggak mau, tapi karena terpaksa akhirnya dia mengiyakannya. Melihat Shizuka yang khawatir, Nobita beralasan kalau dia tersesat di jalan. Kemudian Doraemon mengecilkan tubuhnya nih untuk bantuin Nobita. Di sana, Nobita merasa sangat gugup. Kemudian acara dimulai, dan Shizuka yang tampak anggun diiringi oleh ayahnya berjalan menuju altar. Ketika ingin mengucapkan janji nikah, Nobita malah membatu nih, gak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Doraemon pun menyadarkannya, dan Nobita bersumpah dan saling menyematkan cincin pernikahan. Singkat cerita, tibalah acara pemotongan kue pengantin. Wah, proses pembuatan kuenya canggih banget nih. Kemudian, mulai dari Pak Guru hingga Dekisugi memberikan selamat atas pernikahan mereka. Tibalah waktu sambutan oleh Nobita. Ternyata bukan itu sambutan yang dimaksud. Menyadari hal itu, Nobita panik nih. Dan dia beralasan akan mengambil surat sambutan. Untuk mengulur waktu, Giant menawarkan diri untuk berjanji di sana. Aduh, pasti kasihan banget kan telinga orang-orang di sana. Nobita dan Doraemon yang ngedengerin dari luar aja merasa keberisikan, apalagi mereka ya. Dan mereka berniat untuk langsung mencari Nobita dewasa. Karena sudah mencari tapi nggak ketemu, akhirnya Doraemon punya ide pakai tongkat pencari. Karena tongkat itu bisa jadi penunjuk arah untuk orang yang ingin dicari nih. Tapi kok pas dicari malah nggak ada. Ternyata ketinggalan di rumah. Kemudian Doraemon mengajak untuk balik ke dunia asal dulu nih. Karena kalau mereka berangkat jam 2, terus nyampe di sana dan membuang waktu 1 jam, lalu kembali lagi ke masa depan, maka hanya membutuhkan 5 menit saja. Mereka pun bergegas kembali ke toilet dan ternyata di dekat taman mereka melihat mobil Nobita dewasa. Sayangnya nggak ada orang di sana. Pas mereka sampai di toilet,
ternyata mesin waktunya juga nggak ada nih. Dan diambil sama orang, dimana yang bisa mengendarai mesin waktu di zaman itu cuma satu orang saja, yaitu Nobita dewasa. Akhirnya, Nobita dan Doraemon tersadar kalau mereka nggak bisa pulang. Doraemon panik karena ia meninggalkan semua alat yang bisa membantunya di rumah. Dan mereka juga berpikir akan jadi gembel di zaman itu. Doraemon dan Nobita udah nggak ada harapan lagi nih buat pulang. Kemudian Doraemon tersadar kalau dia bisa pakai alat itu akan menyerap jiwa Nobita dan mengirim jiwanya ke zaman yang berbeda nih. Lalu Nobita bisa menjemput mereka di zaman itu. Ketika alat itu digunakan, jiwa Nobita langsung kesedot. Dan Doraemon pun langsung ngirim jiwa Nobita. Nah, inilah penyebabnya Nobita kesambet dan langsung pergi menggunakan mesin waktu. Akhirnya Nobita dan Doraemon bisa pulang nih. Tapi Nobita pada masa itu gak ngerti kenapa dia ada di masa depan. Karena banyak tanya, akhirnya Doraemon pukul Nobita pakai tongkat pelupa. Akhirnya Nobita pun kembali ke zamannya. Nah, ternyata juga Doraemon yang tak terlihat itu mau mengambil tongkat penunjuk arah. Lalu pas tongkat itu digunain, malah mengarah ke masa kini. Yap, benar saja. Akhirnya Nobita dewasa pun berhasil ditemukan dan mereka membawanya ke rumah. Sebenarnya Nobita dewasa malu untuk bertemu mereka nih. Dia kabur bukan karena gak mau nikah sama Shizuka. Nobita dewasa berpikir kalau dia gak bisa buat Shizuka bahagia. Dan dia juga mikir alasan Shizuka nikahin dia karena merasa Nobita dewasa gak bisa diandelin. Dan membuat Shizuka khawatir. Singkat cerita, Nobita bisa sampai di situ karena ketika di toilet umum, Nobita ngeliat mesin waktu nih. Lalu dia berpikir alasan dia kembali ke masa kini karena mesin waktu itu sudah diatur ke masa itu. Bodohnya, Nobita dewasa pikir dia gak bakal ngerepotin semua orang di pesta pernikahan. Nobita dewasa pun panik. Akhirnya, Nobita kecil menceritakan tentang yang terjadi nih. Kalau dia juga kabur pas pemberian sambutan karena gak pede. Akhirnya, mereka melihat televisi waktu, di mana Nobita gak kembali dan Shizuka gak bisa ngelupain Nobita. Shizuka juga yakin kalau Nobita akan kembali. Nah, Nobita kecil nyuruh Nobita dewasa buat kembali ke sana. Sayangnya, Nobita dewasa nggak mau. Karena kalau udah terlambat, Shizuka akan lupa sama dia dan bertemu pria lain. Kalau Shizuka lupa padanya, Shizuka juga akan bahagia. Nah, Nobita dewasa berpikir kalau ini itu salah Nobita kecil karena bisanya cuma tidur siang dan ulangannya terus dapat 0. Nobita dewasa pun bergumam nih, kalau aja dia kembali ke masa ini, mungkin dia bisa memperbaiki semuanya. Mendengar hal itu, Doraemon langsung mengeluarkan tali penukar jiwa. Nah, akhirnya Nobita dewasa pun langsung bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Nobita dewasa pergi bermain baseball sama Giant dan Suneo nih. Dan ternyata, yap, nggak ada bedanya antara Nobita dewasa sama Nobita kecil. Karena kalah, Giant pun nyalain Nobita nih. Dan Nobita dewasa malah ngegoda Giant biar tambah marah. Dan akhirnya mereka pun kejar-kejaran satu sama lain. Nobita kecil dan Doraemon kembali ke rumah karena nanti pun Nobita dewasa akan pulang sendiri. Setibanya di rumah, mereka dikagetkan nih sama agen departemen store masa depan yang kasih Doraemon sampel tali penukar jiwa. Ternyata alasan dia kesini tuh karena alatnya ada kesalahan. Kalau dipakai lebih dari 1 jam, kesadaran dan ingatan mereka akan hilang. Wah, bahaya banget kan? Akhirnya, mereka pun bergegas untuk mencari Nobita dewasa. Tapi tongkat pencari gak bisa berfungsi. Terus Doraemon ngira kalau Nobita dewasa gak bisa pulang ke masa depan karena kalau dia hilang ingatan, maka dia gak tahu dirinya siapa. Akhirnya, mereka pun terus berusaha mencari Nobita dewasa. Di sisi lain, Nobita dewasa berhasil lolos nih dari kejaran Giant. Tapi dia malah nabrak segerombolan anak SMP. Dan anak SMP itu malah marah sama Nobita dewasa. Merasa terbuli, Nobita dewasa menyuruh mereka untuk menghentikannya. Tapi mereka malah menertawakannya dan menyuruhnya membayar 2000 yen untuk uang ganti rugi. Nobita tertawa dan mengeluarkan uangnya nih dari dompet. Sayangnya, pas mereka ngambil uangnya, mereka ngira kalau itu uang mainan. Dan Nobita dewasa juga baru inget kalau itu uang dari masa depan. Akhirnya, mereka pun semakin membuli Nobita dewasa. Karena di belakangnya ada skuter, Nobita pun menaiki skuter tersebut dan... Go, skuter! Yap, ini bukan masa depan. Jadinya skuternya nggak mau jalan. Ketika ingin dihajar, tiba-tiba...
Nobita dewasa yang menaiki skuter ugal-ugalan pun tetap dikejar sama gerombolan anak SMP. Lalu, Nobita dewasa melihat Shizuka dan ia tak bisa mengendalikan skuternya. Ya akhirnya dia jatuh nih ke semak-semak dan berhasil terkejar oleh gerombolan bocah SMP. Karena Nobita dewasa lupa kalau dirinya berada di tubuh anak-anak, dia malah ceramahin mereka karena ngancem orang yang lebih tua dari mereka. Setelah mendengarnya, bocah SMP itu langsung menonjok Nobita dewasa. Untungnya Nobita hilang kesadaran yang membuat tonjokan itu meleset. Mereka pun semakin marah dan menonjoknya lagi. Di sisi lain, tiba-tiba Nobita kecil kehilangan kesadaran juga yang membuat dirinya jatuh dari langit. Untungnya, Doraemon berhasil menggapainya dan mendarat dulu nih. Nobita kecil mulai hilang ingatannya sedikit demi sedikit. Dan mereka sudah tak punya waktu lagi. Nobita dewasa udah dipukulin habis-habisan nih sama bocah SMP. Tiba-tiba, Shizuka berusaha untuk membantu Nobita dewasa. Melihat Shizuka yang terancam, Nobita dewasa langsung menghajar bocah SMP itu. Ketika dirinya terpojokan, untungnya Giant dan Suneo tepat waktu menolong mereka. Dan terjadilah Baiwan di antara mereka. Nobita dewasa dan teman-temannya berhasil mengalahkan mereka, namun tiba-tiba Nobita dewasa pingsan. Di sisi lain, Nobita kecil juga pingsan nih. Doraemon semakin panik dan mengeluarkan pintu kemana saja. Lalu Doraemon mengucapkan dengan spesifik ciri-ciri Nobita dewasa. Dan berhasil, Nobita dewasa berhasil ditemukan. Sayangnya, proses pengembalian itu tak bisa dilakukan. Doraemon menyuruh alat itu untuk mencobanya lagi. Tapi karena udah terlalu lama, jadi nggak bisa kembali nih. Doraemon sangat sedih dan berusaha untuk mengingatkan kenangan penting Nobita. Doraemon dan yang lain gak mau kehilangan Nobita. Tiba-tiba, masih ada harapan dari jiwa kecil itu. Momen yang mengharukan dan sangat menguras air mata banget atas kebersamaan mereka selama ini. Nobita berhasil bangun, kemudian Shizuka langsung memeluk Nobita kecil dan memarahinya. Pada akhirnya, Nobita dewasa pun sudah tenang dan bisa pulang ke masa depan. Sebelum mereka pulang, ada tempat nih yang mau mereka kunjungi dulu, yaitu hari kelahiran mereka. Sampailah mereka di 10 tahun lalu, tapi di rumah nggak ada siapa-siapa nih. Tiba-tiba ayah Nobi masuk ke rumah. Ayah Nobi terus mencari di mana bayinya. Akhirnya ayah Nobi bergegas ke rumah sakit dan mereka pun mengikutinya. Ayah Nobi pun langsung melihat bayinya dan memuji keimutannya. Nobita dan yang lain juga ikut ngeliatin nih. Mendengar hal itu jelas aja ayah Nobi langsung marah lah. Nah, di sana juga ada boneka beruang pemberian neneknya loh. Kemudian mereka menamainya. Mereka ingin anak itu tumbuh sehat selalu. Akhirnya Nobita pun tersadar akan arti dari namanya. Ibu dan ayah Nobita sangat mengharapkan dia menjadi anak yang bisa berguna dan peduli. Kemudian, lagi-lagi mereka diomelin sama ayahnya. Singkat cerita, mereka kembali ke masa depan di saat Nobita kecil kabur ketika sambutan. Lalu mereka berpisah nih, karena Nobita kecil juga punya janji penting. Dan Nobita kecil memberikan cincin pernikahan itu. Tibalah waktu Nobita dewasa di hadapan Shizuka dan memberikan sambutan. Di sambutan ini, Nobita sangat tulus perihal yang diucapkannya. Mengenai arti namanya, harapan orang tuanya, kebersamaan dengan neneknya karena sudah dibesarkan di keluarga yang luar biasa. Dan ingin membuat keluarga bahagia juga dengan Shizuka. Hal itu pun membuat para hadirin terharu sekaligus bahagia. Ternyata dari kejauhan neneknya sedang melihat kejadian itu dan ikut terharu. Setelah menepati janjinya, mereka pun kembali ke zamannya. Kemudian Shizuka menyadari kalau yang tadi itu bukan Nobita dan mengerti apa tujuannya. Lalu mereka ingin mulai dari awal lagi. Di sisi lain, Nobita ingin berpamitan pada neneknya. Neneknya berterima kasih pada Nobita dan merasa bahagia sekali nih. Nobita kecil yang cengeng akhirnya menjadi laki-laki yang baik. Nobita berjanji akan datang lagi dan neneknya akan terus menunggunya. Dan Nobita pun kembali ke zamannya. Ketika sedang bercanda, tiba-tiba, Nobita nggak tahu nih apa yang dilakukannya. Dan dia cuma inget sampai dia berjanji sama neneknya. Dan Doraemon gak ngasih spoiler ke Nobita sama sekali nih. Dan film pun tamat. Wah, gimana nih? Sembab gak mata Euphorians?
Nah, dari film ini kita diajarkan buat menepati janji yang udah kita buat nih. Serta ikatan persahabatan yang erat antara Nobita, Doraemon, Giant, Suneo, dan Shizuka juga loh. Oh iya Euphorians, jangan pantang menyerah ya. Terus berusaha karena harapan itu selalu ada. Kalau gitu, Euphoria pamit dulu nih. Eat well, sleep well, cause all is well. Oke, bye.